warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bogorian, senang sekali kami Sipa Tahunan Dinas Kominfo Kota Bogor menghadirkan Healing Sipa Tahunan, suatu program yang membahas seputar masalah kesehatan bersama langsung dengan narasumber yang terpercaya. Dan bersama saya 60 menit ke depan akan ngobrol-ngobrol bersama dua orang ibu-ibu yang cantik-cantik sudah ada di sini. Makasih ya Ibu udah hadir di sini. Beliau adalah bidan yang berprofesi sebagai bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Kali ini kita akan membahas mengenai postpartum mental health gitu ya. Nanti lebih dalam kita berbincang-bincang ya apa perbedaannya postpartum blues dan postpartum depression gitu ya. Ini kan dua kondisi psikologis ibu setelah melahirkan. Betul. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah sebelum itu kita berkenalan dulu biar Ibu Irani dan Ibu Bidan Devina menyapa Bogorian semuanya. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum sahabat Bogorian. Bagaimana kabarnya? Ya, saya di sini mau memperkenalkan diri. Saya sendiri Bidan Devina. Saya bekerja di RSUD Kota Bogor di ruangan IGD Ponek. Iya. Jadi udah lama nih kerja di RSUD Kota Bogor. Lama. Sudah cukup berpengalaman ya menghadapi ibu-ibu setelah melahirkan gitu ya Ibu ya. Nah, sebenarnya kita langsung aja Bogorian berbincang-bincang santai tapi tetap penuh makna gitu ya. Ya, ini ke siapa dulu ini? Sebenarnya apa itu Bu pengertian dari postpartum blues? Postpartum blues itu sendiri sebenarnya kondisi kesehatan mental ibu postpartum yang mengalami gangguan. Biasanya tuh Bu, ibu postpartum tuh mengalami cemas berlebih, terus menangis tanpa alasan, emosinya tidak stabil setelah pasca melahirkan gitu. Untuk postpartum depression sendiri itu biasanya sama, kondisi mental ibu postpartum itu mengalami gangguan hampir sama dengan postpartum blues, tapi untuk postpartum depression sendiri itu jangkanya lebih panjang dan identiknya dengan tidak adanya ketertarikan terhadap merawat bayinya seperti itu. Jadi yang membedakan antara baby blues ya, postpartum blues dengan postpartum depression itu di mana dua-duanya mengalami kesehatan mental yang terganggu. Tapi di postpartum blues itu biasanya ibu masih sadar bahwa ada yang salah nih terhadap mental kami, kenapa ya gitu. Tapi kalau di postpartum blues itu biasanya untuk ibu postpartum itu sendiri dia sudah tidak menyadari ada masalah dalam dirinya dan seakan-akan ada penolakan. Makanya biasanya timbul tidak ketertarikan untuk merawat bayinya itu sendiri. Itu sih ciri khasnya, membedakannya dari baby blues dan postpartum depression gitu ya. Tapi sama-sama gejalanya kejadiannya setelah melahirkan gitu. Cuma bedanya kalau postpartum blues atau baby blues itu mereka sadar gitu ya. Kalau yang satu lagi postpartum depression itu tidak menyadari akan hal itu gitu ya. Dan durasinya pun lebih panjang. Kalau baby blues itu biasanya terjadi di 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah melahirkan itu. Nah, bila postpartum depression itu dari 2 minggu sampai bisa tahunan, bisa berdampak ke depresinya lainnya juga gitu. Jadi di baby blues tidak tertangani itu bisa berdampaknya berpotensi menjadi postpartum depression. Gitu. Awalnya postpartum blues atau baby blues bisa mengarah ke postpartum depression. Jadi postpartum depression itu Bu tidak akan terjadi jika baby blues tidak tertangani dengan baik. Jadi harus tertangani dengan baik. Jadi postpartum depression tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang terjadi di awal adalah postpartum blues itu ya, baby blues itu gitu ya. Kita sebut aja baby blues gitu ya. Jadi sebenarnya baby blues levelnya itu baby blues, setelah itu baru postpartum depression, akhirnya menjadi postpartum depression dan berkelanjutan menjadi depresi-depresi selanjutnya biasanya. Ini kondisi-kondisi seperti ini seberapa umum nih terjadi? Biasanya di kita itu kurang lebihnya
semua postpartum itu mengalami sekitar 80%. Itu. Biasanya yang mengalami kondisi tersebut itu ada batasan usianya apa? Sebenarnya belum ada kesiapan untuk mempunyai bayi atau seperti apa? Sebenarnya sih Bu, kalau misalkan postpartum blues ya, baby blues yang kita bilang, itu tidak terbatas umur biasanya, tapi lebih diperberat ketika dia teenager pregnancy atau ibu muda di bawah 17 tahun, karena kan belum siap dari awalnya. Kalau yang di atas 17 tahun, bahkan usia ibu yang sudah 20 tahun ke atas yang dikatakan sudah siap untuk menikah, dia akan terkena dengan postpartum baby blues itu sendiri, karena mungkin keadaan rumah tangganya dari keadaan yang tidak harmonis, yang ekonominya bermasalah atau tidak direstui oleh orang tuanya, itu bisa terjadi baby blues itu sendiri. Seperti itu. Hal-hal pemicu tadi ya. Betul. Berarti lingkungan juga sangat berperan. Support sangat. system di dalam ibu pasca melahirkan itu sangat berperan, dan orang katakan akan terjadi ketika perubahan hormonal. Tapi sebenarnya yang paling berperan penting dalam terjadinya baby blues atau postpartum depression itu sebenarnya dari support system. Betul. Kadang ada beberapa yang menyepelekan ya Bu, yang meremehkan. Sebenarnya ini hal yang berbahaya, tapi diremehkan. Seperti misalkan ibu mengeluh kelelahan, pihak suami akan berkata, alah kamu kayak gitu aja, capek. Terus kadang seorang mertua atau ibu kandung sendiri bahkan, mama dulu lebih dari kamu anaknya, betul, dari dibanding-bandingkan itulah merasa si ibu hamil, ibu persalinya itu jadi merasa merendah diri dan tidak mau berbagi lagi. Padahal sebenarnya ketika baby blues terjadi atau postpartum depression itu mengarah ke situ, ceritalah yang diutamakan untuk menyelesaikan itu semua, seperti itu. Jadi jangan dipendam gitu ya, akhirnya menumpuk bebannya makin berat, makin lalu mengarah ke arah sana gitu ya. Betul. Jadi tadi sebenarnya nggak ada batasan usia untuk terkena baby blues atau postpartum depression itu gitu ya. Anak pertamakah untuk apa terjadinya pada ibu yang pertama kali melahirkan, atau sebenarnya bisa juga terjadi di ibu ke anak ke satu? Untuk baby blues itu sendiri sebenarnya tidak memilih-milih apakah ini ibu yang belum berpengalaman atau ibu yang sudah berpengalaman, karena terkadang otomatis yang belum berpengalaman itu minim ilmu misalnya gitu ya. Tapi pada ibu-ibu yang sudah memiliki anak sebelumnya juga bisa mengalami baby blues karena mungkin faktor kelelahan tadi ya, support system tadi yang ibu postpartum yang baru memiliki anak satu mungkin dia bisa lebih fokus untuk merawat bayinya, sedangkan ibu yang sudah berpengalaman walaupun memiliki pengalaman ada challengingnya tersendiri karena dia harus berbagi nih antara mengurusi kakak dengan si adik itu sendiri. Jadi memang untuk baby blues ini sendiri tuh tidak bisa dipungkiri, resikonya sebenarnya selalu ada buat ibu-ibu baru atau ibu muda dengan ibu yang sudah berpengalaman gitu sih Bu. Gitu ya. Terus apa nih peran lingkungan untuk menjaga agar tidak terjadi nih kondisi seperti ini gitu kepada ibu-ibu ini? Sebenarnya dukungan ya Bu ya, dukungan. Ketika ibu mengeluh kita dengarkan. Seperti itu, dan saling kerjasama. Merawat anak itu kan tidak segampang yang kita pikirkan, seperti itu. Jadi seorang ayah atau suami wajib berkewajiban untuk membantu, ikut serta turun langsung merawat anaknya. Entah dia anak pertama kah, entah dia anak kedua atau ketiga, seperti itu. Bahkan pemerintah juga sudah mendukung dengan birokrasi dan regulasinya. Betul, dengan adanya cuti untuk seorang ayah sekitar 2 hari ya Bu ya, yang sudah diatur oleh Permenkes gitu. Bahkan sedang digodok, memang belum jadi sih RUU-nya untuk yang seorang ayah cuti 2 bulan itu. Cuma memang itu sudah yang mengarah ke sana gitu ya. Jadi segitu konsennya pemerintah untuk menghadapi baby blues dan postpartum depression ini, karena angkanya lumayan tinggi ya Bu ya. Tadi 80%. 80% wanita akan mengalami, bahkan menurut data dari BKKBN Jawa Barat itu sekitar 30% di Jawa Barat. Betul, di Kota Bogor sendiri Bu, dari bulan Januari sampai bulan Mei di data kami tahun 2025 ini sudah terjadi 6
dalam rentan waktu 5 bulan yang lumayan tinggi. Kalau misalkan diakumulasikan dalam setahun itu bisa lebih dari 10 orang ya Bu ya. Jadinya sangat konsen sekali. Karena kan faktor yang satu, masyarakat kita itu teenager pernikahan muda itu sangat tinggi. Sangat tinggi sekali, sehingga menambah angka untuk resiko baby blues dan postpartum depression itu sendiri, seperti itu. Kondisi apa nih Bu yang bisa terlihat dari seorang ibu yang mengalami hal tersebut gitu, secara fisik maupun secara mentalnya? Gitu. Kalau untuk baby blues sendiri itu yang tadi kita identifikasi itu dari emosi ya. Seorang ibu biasanya yang pertama kali terlihat itu murung. Yang sangat terlihat adalah murung gitu ya. Gitu. Terus namanya ibu baru atau yang sudah berpengalaman, dia merasa cemasnya terlalu tinggi, bayi menangis karena kan bayi itu berbeda-beda ya. Bayi itu mau istilahnya lapar, mau tidur apa semua kan ininya nangis gitu ya Bu ya. Jadi jadi kadang aduh ini bayi saya nangis kenapa ya, padahal kan cuma nangis sebenarnya, tapi dia tuh bisa cemasnya tuh berlebih gitu sampai aku harus gimana, aku bingung gitu. Nah terus sama emosinya tidak stabil, yaitu meledak-ledak, bisa misalnya pada saat menyusui kita kan punya banyak rintangan ya Bu ya, seperti misalnya ASI belum keluar nih, terus tidak ada kepercayaan diri, jadinya hopeless gitu, maksudnya kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Terus banyaklah gitu, mudah marah, cepat tersinggung gitu, makanya ada perubahan sikap gitu ada ya? perubahan sikap. Nah itu kita itu mengadakan pendekatan biasanya sebelum dari hamil itu Bu, untuk mengajarkan atau memaparkan kepada keluarga untuk tahu bagaimana sih bila ibu postpartum ini mengalami gangguan-gangguan yang mengarah ke baby blues seperti gitu itu sih ya. biasanya. Berarti sudah ada nih dari ibu-ibu bidan untuk mensosialisasikan ya agar baik si ibu maupun lingkungan keluarga paham ya apa yang akan terjadi nih dan bagaimana penanganannya gitu ya Bu ya. Secara fisik bagaimana Bu? Apakah dia makin kurus karena akhirnya nggak mau makan atau sakit, demam atau gimana? Kalau dari segi fisik sih Bu ya tidak terlalu signifikan untuk berubahnya. Tapi dia lebih ke segi emosionalnya atau psikologis. Kalau segi fisik mungkin akan terkait dengan ketika ibu pasca melahirkan kena baby blues itu tidak mau makan. Pasti akan ada terjadi penurunan berat badan. Terus tidak adanya perawatan, dia sudah tidak mau seperti layaknya ibu yang belum hamil masih single, jadi dia masih merawat diri. Tapi kalau ibu yang pasca melahirkan dengan baby blues, dia akan tidak merawat dirinya, seperti itu sih. Jadi tidak ada perubahan signifikan dia seperti apa. Hanya mungkin yang tadi di teman saya bilang paling perubahan emosional aja, lebih cemas, lebih sering menangis dan lebih sering menyendiri. Seperti itu. Jadi dia menutup karena mungkin support sistemnya sudah tidak mendukung, jadi dia akan menutup diri. Itu yang lebih membahayakan karena akan jatuhnya ke postpartum depression. Karena di awal dia sebenarnya sudah menyampaikan tapi tidak mendapatkan tanggapan gitu ya. Kadang ibu postpartum blues itu juga kadang ada juga yang beberapa tidak bisa menyampaikan bahwa dirinya itu sebenarnya kewalahan lah, pertamanya kewalahan. Saya tuh sulit loh untuk tidur. Benar, tidak saya semua orang ya bisa itu mengungkapkan ya. Jadi maka dari itu pendekatan kita terhadap keluarga juga supaya si keluarga lebih aware seperti itu. Sebenarnya kan hal-hal ini harus diantisipasi jauh sebelum bahkan pernikahan mungkin ya. Betul. Apakah ini disampaikan setelah memasuki masa pernikahan itu? Pasti akan disampaikan karena akan ada konseling ibu dan anak, konseling remaja, konseling pranikah, itu sudah akan dikonsultasikan. Biasanya bidan yang melakukan karena kan memang berhubungan erat dengan remaja, dengan wanita itu seorang bidan. Biasanya dia akan melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu yang calon-calon istri, calon ibu, betul, dengan kesiapan mental yang kita edukasikan. Seperti itu. Tidak hanya dengan wanita itu sendiri, tapi kita juga mengedukasikan dan melakukan penyuluhan terhadap suaminya, calon suami, keluarga gitu ya. Bahkan kita juga melakukan penyuluhan terhadap keluarganya, seperti
ibu mertua, ibu kandungnya si ibu, seperti itu. Jadi biar semua terkena penyuluhan kami seperti itu. Makanya dampak dari teenager itu sendiri sebenarnya besar, karena kan di teenager apalagi yang melahirkan hamilnya karena sesuatu ya Bu, kebanyakan teenager itu hamilnya karena sesuatu. Nah jadi kan dari mulai hamil kita tidak bisa masuk nih untuk penyuluhan yang tadi teman saya sebutkan, karena masuknya juga diam-diam gitu ya, jadi sosialisasinya juga nggak sampai pada saat melahirkan. Sedangkan informasi itu tuh harusnya dipersiapkan dari mulai pranikah, setelah menikah gitu kan, sampai hamil dan melahirkan. Sedangkan kita pada teenager yang karena married by accident tadi itu karena kita ketemunya itu pada saat postpartum. Jadi ilmu masanya yang kita terlewati. masanya terlewati. Jadi yang harusnya kita masuk, kita edukasi, ini terlewat gitu. Dan seringkali terjadi lebih dulu sih, udah kena dulu ya Bu ya, baby bluesnya baru menghubungi kita fasilitas kesehatan gitu sih Bu sebenarnya. Berarti ini teenager ini berarti mempengaruhi, menyumbang angka tertinggi tadi ya, menyumbang angka terbesar ibu pasca pelaksanaan dengan baby blues dan postpartum depression. Karena memang kesiapan mereka kan kurang. Sangat kurang dukungan sekali. Juga kurang. Dan dari pandangan masyarakat pun mereka akan tertekan. Meskipun masyarakat pun kadang tidak mengerti dan tidak tahu ibu itu mengalami married by accident atau kecelakaan dalam kehamilan, tapi tetap pandangan mereka akan, mindset mereka akan berpikir seperti itu. Jadi rasa khawatir dan cemas akan lebih tinggi. Karena seperti itu. Lebih tinggi untuk ibu-ibu muda ini gitu. Tekanan ibu-ibu muda yang mengalami hal-hal tadi yang disebutkan itu memang lebih berat ternyata berat sekali Bu. Dari masyarakat, pandangan dari masyarakatnya, belum lagi terhadap diri sendiri mungkin ya. Dan kesiapan mental ibu itu sendiri kan belum kuat ya. Harusnya dia masih masa bermain gitu. Tapi mereka sudah memikul tanggung jawab yang sangat berat sebenarnya gitu. Tapi nggak dimarahin ya? Tuh kan makanya gitu. Berapa lama nih kondisi ini akan berlangsung? Kalau depression, kalau baby blues dulu. Kalau baby blues itu biasanya 2 hari, dimulai dari hari kedua sampai dengan 2 minggu biasanya. Dari setelah melahirkan 2 hari itu bisa berpotensi sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Bila tertangani, cepat terdeteksi, itu tidak akan merambah ke postpartum depression. Nah kalau depression itu sendiri, postpartum depression itu sendiri, itu dari rentan 2 minggu. Sampai dengan bisa tahunan yang tadi bilang. Sebenarnya memang yang depression ini lanjutan dari baby blues itu gitu sih Bu. Nah, bagaimana ibu-ibu bidan ini menjangkau para pasien ini nih? Kalau menjangkau pasien Bu bidan sendiri itu biasanya kunjungan ya Bu ya. Kenapa pemerintah mengadakan kunjungan masa nipas sebanyak 4 kali? 4 kali dalam masa nipas, yaitu dalam 7 hari, 14 hari, 3 hari, 7 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Nah, di situ nanti akan seorang bidan harus mampu tidak hanya menanyakan bagaimana luka pos persalinannya, luka robekan jalan lahirnya, atau bagaimana luka operasinya, atau bagaimana ASI-nya, tidak, tanpa mengesampingkan atau melupakan ibu bahagia tidak, ibu senang tidak, tidurnya cukup tidak, seperti itu. Karena itu yang paling penting yang harus ditanyakan oleh seorang bidan ketika ingin men-screening dini tentang baby blues atau postpartum depression, seperti itu. Jadi tidak hanya menanyakan yang tadi saya sebutkan, Bu, karena kadang beberapa lupa ya Bu ya, karena memang data fokusnya seperti itu. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti infeksi postpartum seperti itu, atau bendungan ASI, tapi kita melupakan sebenarnya yang penting saat ini itu adalah menanyakan bagaimana kondisi mental seorang ibu pasca persalinan, baik dia hanya anak pertama, kedua atau ketiga, usia muda atau usia lanjut, seperti itu. Berarti ada tambahan, itu biasanya didamping sama psikologis nggak Bu? Psikolog nggak? Biasanya kalau sudah merujuk ke depression, baru kita kolaborasi Bu dengan
dengan tenaga ahli lainnya. Kalau masih di baby blues, kita lakukan itu yang tadi pendekatan, konseling kepada keluarga, karena kan kita memberikan hanya ilmu kepada postpartumnya itu sendiri. Kadang kalau dari pihak backgroundnya misalnya ibu mertuanya terlalu mengintimidasi, terlalu banyak mengatur, terlalu ini juga itu sulit si ibu postpartum itu keluar dari baby bluesnya itu. Makanya kita adakan kunjungan itu, kita tanya dulu si pasiennya itu, kalau pasiennya mengutarakan kendalanya itu ada di ibu mertua misalnya apa, nah kita rangkul ibunya gitu supaya cepat tertangani nih, jangan sampai berkelanjutan gitu. Jangan sampai lebih dulu mengarah ke depression tadi ya, karena akan lebih sulit gitu. Betul, ya. karena dalam kaidahnya bidan ibu hanya sebatas baby blues. Gitu. Jadi ketika pasien mengalami baby blues itu masih wewenang kami sebagai seorang bidan. Tapi ketika kita tahu pasien ini berlanjut menjadi depression, itu sudah kita arahkan ke vaskes selanjutnya atau ke psikiater sebenarnya seperti itu. Namun untuk memilih dan ini apakah depresi kah, apakah baby blues kah, itu biasanya kita akan lihat dari durasinya, dari seberapa parahnya, dan saat ini sudah ada screening tentang namanya EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Jadi di situ akan ada kuesioner yang kita serahkan. Seorang bidan bisa menyerahkan seperti itu. Nanti diisi ibunya beberapa pertanyaannya seperti apakah hari ini ibu bahagia, apakah hari ini ibu cemas, apakah yang paling penting adalah yang nilainya sangat tinggi untuk menentukan depresi adalah apakah ibu sudah ingin mengakhiri hidup ibu. Seberapa sering ibu ingin betul, mengakhiri gitu ya? Ada perasaan seperti itu. Itulah yang akan kita akan sebagai lini pertama untuk mengarahkan ke fase selanjutnya dengan sistem EPDS itu sendiri gitu. Jadi wewenang bidan hanya sebatas baby blues. Jika depression kita alihkan ke yang berjenjang seperti itu. Karena sudah ada bagian-bagiannya sendiri Bu. Jadi kita tidak mengelola semuanya seperti itu. Tadi kan kalau dibilang pas kunjungan gitu ya, pas pemeriksaan kembali ulang gitu kan, check up gitu, memang kan yang terlihat luka gitu ya. Betul. Dan ini pinter-pinternya ibu bidan gitu ya, mengorek apa nih, bagaimana kondisi mentalnya gitu ya. Itu sering terjadi ya Bu Desa. Betul, karena kan makanya dikatakan bidan itu cerewet. Bidan ini cerewet banget sih, karena memang pengen kepo. Tidak, sebenarnya kami tidak kepo, cuman karena memang kita sudah harus, karena kan dari birokrasi pemerintah juga kita harus mampu men-screening dini tentang baby blues dan postpartum depression ini, jika biar tidak terjadi keparahan seperti itu Bu. Karena kan mental health ini kan sangat isu yang sangat yang sangat boom di masa sekarang, di Gen Z sekarang, dan kebetulan Gen Z sendiri yang menjadi korbannya itu gitu. Terkadang memang pada saat kunjungan sebenarnya terlihat sih Bu, terlihat datang sendiri gitu ya Bu, datang sendiri terus keluhannya bermacam-macam. Biasanya mulai dari ASI tidak lancar aja itu kita sudah mulai menggali nih, apa nih masalahnya sebenarnya si ibu itu ASI sendiri. tidak lancar itu bisa pengaruh dari psikologis juga ya. Iya Bu, karena ASI bukan hanya dari nutrisi, tapi kan berpengaruhnya dari pola istirahat, apakah dia mengurus bayinya dapat bantuan di rumah. Nah dari mulai ASI saja kita sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi ini pasien mengarah kemana gitu. Nah cuman yang sulit untuk kita jangkau, terkadang pasien itu suka juga menutup-nutupi perasaan hatinya dan lain-lain, ingin gitu. terlihat baik-baik saja. Itu yang bahaya itu, terlihat baik-baik saja itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi konsen kita itu ketika kita edukasi atau konseling pada saat masa nifas itu, kita harus bisa bilang sama ibu pasca persalinan itu, jangan katakan baik-baik saja jika tidak baik-baik saja. Itu. Seperti itu. Tidak baik-baik saja gitu ya. Itu ada hal yang ibu bidan bidan Devina gitu. Seperti itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang saat kepo itu ya, menggali sambil periksa, itu ada SOP-nya, ada standar pertanyaannya juga, Tidak atau sih.
kemampuan masing-masing. Tidak. Itu Kemampuan sih lebih ke masing-masing ya. kemampuan masing-masing. Makanya dari itu kita biasanya sering diadakannya pelatihan, konseling dan lain-lain itu untuk bekal kita pada saat menganamnesa pasien itu biasanya kalau sama bidan yang tidak terlihat, tidak tergali pun jadi tergali gitu. Jadi Biasanya bagus. gitu. Enggak dong kan diagnosa pasien dan lain-lain kan Karena rahasia. kan sudah ini Bu, sudah ada janji, iya, ya. sumpah janji. Rahasia pasien aman insya Allah. Aman. Sekarang nih dari pengalaman Ibu Iren dari Ibu Devina, Iya. Ibu Bidan Iren dari Ibu. Apa nih yang paling sebenarnya yang paling unik dan itu menjadi wah ini di Kota Bogor ini ada ini nih gitu. Saya pernah Bu Terkait dapat, baby blues pasti ya? terkait baby blues, malah ini pasien sudah mengarah ke postpartum depression. Nah ini berkaitan dengan pemaparan kita tadi. Ternyata pasien ini datang postpartum sesar ya, lahiran dengan sesar sudah 2 bulan. Sebenarnya harusnya sudah 2 bulan itu luka operasi sudah mulai membaik. Ibu sudah bisa mulai merawat dirinya gitu kan ya, sudah mulai beradaptasi gitu. Nah dia itu datang dengan infeksi luka operasi, tapi di situ dia terlihat sangat semeraut gitu. Pada saat kita gali, kita anamnesa gitu kan, kok rasanya ini pasien memiliki beban yang sangat dalam gitu. Akhirnya kita gali, ternyata memang kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. Nah setelah digali, itu pasien tidak pernah ke kami Bu, karena periksanya pun di puskesmas dan lahirannya tuh di bidan. Nah pada saat ke kami itu pada saat luka operasinya itu infeksi. Nah pada saat kami gali ternyata benar dia menikah itu karena kecelakaan, walaupun umurnya sudah masuk di usia 20 tahun pada saat itu. Nah setelah kami gali ternyata karena menikahnya karena sesuatu, otomatis keluarga kurang mendukung ya, karena istilahnya perilaku anaknya gitu. Nah suami pun sibuk bekerja dan lain-lain. Nah berkepanjangan dari baby blues itu datang pada kami, berarti dia sudah di fase postpartum depression. Nah, setelah kami gali lagi ternyata memang sebelum kehamilan pun sudah memiliki riwayat depresi sebelumnya. Nah, itu menjadi memperparah pada ibu ini sendiri. Sedih sih lihatnya ya. Jadi tidak punya kemampuan untuk merawat diri, menyusui bayinya, sampai bisa terjadi luka operasinya infeksi itu kan salah satunya nutrisinya juga tidak tercukupi gitu. Akhirnya jadi rantainya jadi panjang kena ke bayi gitu ya. Seru sekali ngobrol mengenai ibu habis melahirkan. Tapi Bogorian kita harus break dulu setelah berikut ini.
Bogorian, kembali lagi di Healing Sifat Tahunan bersama RSUD Kota Bogor. Jangan lupa disaksikan juga. Ini ibu-ibu bidan, mohon maaf ini ada pertanyaan yang masuk. Ternyata live juga ya di RSUD Kota Bogor. Pertanyaan pertama ini kemana dulu? Katanya, Kak, izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan diri atau orang sekitar bahwa kita sedang mengalami gangguan postpartum mental health dan perlu penanganan, apalagi stigma di masyarakat masalah skis itu bukan penyakit gitu katanya. Ayo, siapa dulu? Mau siapa? Sweet. Kalau untuk meyakinkan diri sendiri dulu ya, ya itu tadi, jangan takut untuk mengutarakan apa sih yang sedang dialami atau perasaan apa yang sedang dirasakan gitu. Memang kadang yang tadi saya bilang intimidasi itu ya dari luar, mama dulu anaknya lebih banyak loh gitu, mama bisa loh ngurus anak sambil ngurus baby tanpa dukungan siapapun gitu. Kita abaikan stigma dari luar itu, kita abaikan. Bagaimana caranya? Kita harus keluar dari baby blues supaya baby blues tidak berkepanjangan. Jadi postpartum depression itu kita boleh untuk utama itu kita datang ke petugas kesehatannya bidan dulu. Nanti yang tadi diutarakan screening. Setelah screening kita yang akan merujuk, bilang oh iya ini sudah di tahap depression, tidak bisa nih kami kelola sendiri gitu. Setelah itu biasanya kami rujuk. Nah kadang memang pasien atau ibu postpartum itu sendiri yang tidak bisa mengutarakan, bagaimana kita pun tahu pada saat digali si ibunya takut nanti takut dibilang lebay atau takut dibilang oh sakit jiwa maaf gitu, nggak mau gitu. Nah itu yang kesulitan yang kita hadapi itu biasanya seperti itu. Bila ibu postpartumnya open minded, kita kelola. Bila harus dirujuk kita rujuk, insya Allah bisa terlepas dari baby blues dan postpartum depression itu sendiri. Jadi memang harus bercerita sepertinya ya, tidak usah dipendam gitu ya. Cari teman mungkin ya. Gitu. Dan ibu-ibu bidan ini siap menemani Bogorian. Ada ini konsultasi, hotline konsultasi mungkin Nanti dibawain. iklan gitu ya. Gitu ya tadi Kak siapa ini? Kakak yang tadi bertanya gitu ya, cerita gitu ya. Dan kita sih selalu menekankan jangan takut untuk bercerita. Pokoknya apapun yang dirasakan ibu postpartum, bila suami tidak mau mendengarkan, carilah orang tua. Orang tua tidak mendengar, cobalah ke mertua, atau mertua tidak bisa ke teman. Siapa tahu melalui kita cerita berkurang, ataupun temannya pun ingin memberikan solusi, nanti temannya yang mengantar untuk ke kami, dan kami yang merujuk ke tenaga ahli berikutnya gitu sih. Karena memang pasien kadang-kadang hanya ingin didengar gitu itu. ya. Gitu ya Bogorian. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Izin bertanya, apakah baby blues itu benar adanya atau hanya mental perempuan zaman sekarang aja yang tidak kuat? Wah, Anda bicara dengan perempuan-perempuan. Karena sepertinya perempuan zaman dulu tidak ada yang namanya baby blues. Bisa dijelaskan? Katanya zaman dulu belum ketemu kali ya. Nah ini yang bikin banyak banget para wanita tidak mau menyampaikan apa yang dia rasakan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bu. Bahkan ini pertanyaan bisa terjadi dari wanita itu sendiri. Jadi woman not support woman. Harusnya kan woman support woman. Karena dibandingkan gue aja bisa betul gitu itu. ya. Yang dibandingkan lah yang seperti itu. Tidak ada baby blues itu bukan kelebayan seorang wanita, tidak. Baby blues itu nyata karena terjadinya perubahan hormonal. Wajar karena perubahan hormonal dari estrogen progesteron yang menurun secara drastis ya Bu ya. Wajar pria di sebelah sana. Jangan gitu ya. Karena memang perubahan hormonal, siklus hormonalnya itu akan merubah rasa emosinya dia, rasa ketidakstabilan, ingin marah, ingin nangis, ingin sedih. Jadi bukan yang lebay seperti itu. Bahkan dengan lingkungan yang seperti demikianlah yang akan membawa tadinya tidak baby blues menjadi baby blues. Atau darinya baby blues aja jadi depression. Seperti itu. Jadi diharapkan, dimohon sekali bagi teman-teman Bogorian itu tidak melakukan hal demikian kepada ibu-ibu pasca bersalin. Jadi harus saling support seperti itu.
Gitu sih Bu. Iya. Ada lagi Ibu? Ya, karena baby blues itu sebenarnya bukan penyakit masa kini sebenarnya. Sebenarnya yang dulu-dulu Atau Iya. namanya mereka beda dulu. mengalami. Oldies blues. Cuman mungkin ya itu kalau orang dulu itu tidak berani mengungkapkan, tidak berani mengutarakan. Jadi kami pun mau menggali tidak bisa karena mereka lebih memendam. Kalau anak sekarang kan mungkin Lebih open terbuka. minded, terbuka gitu sih sebenarnya, bukan penyakit masa kini atau masa Nggak ada tuh. kemarin. Itu penyakit memang udah dari dulu gitu ya. Cuma sekarang lebih dideteksi, Betul. gitu, lebih preventif gitu ya. Jadi sepertinya Jadi muncul gaung-gaung lah, sosialisasi itu seperti kelihatan lebay. Iya. Karena Padahal sebenarnya kalau setelah terjadi itu malah lebih susah berat, untuk iya. disembuhkan Bahkan ada gitu Bu ya. yang menjawab seperti ini, kamu tuh kurang iman. Itu yang lebih menyakitkan dan lebih mengkhawatirkan. Jawaban seperti kamu kurang iman, kamu kurang ibadah. Tidak seperti itu. Iya, benar. Karena mental health itu bukan dari iman dan itu saja, karena memang pribadinya yang bermasalah, hormonal yang bermasalah. Nih, jangan ngomong iman atau apa ya. Ketika orang itu sedang jatuh-jatuhnya Iya. gitu ya, sedang depresi itu nggak akan bisa keterima Betul, gitu ya. betul. Tadi itu perlu didengarkan aja gitu Iya, ya. Masalahnya apa gitu ya. Saya ingin didengar, apa salahnya sih mendengar gitu. Nah itu Bogorian penting banget peran keluarga gitu ya dan lingkungan sekitar dalam mendeteksi untuk memberi dukungan gitu ya kepada ibu-ibu yang habis melahirkan gitu ya. Ibu apa nih bentuk paling sederhana tapi bermakna gitu ya dari suami atau dari keluarga kepada ibu yang pasca melahirkan ini? Mendengar. Tuh tadi balik lagi mendengar itu hal paling Mendengarkan. sederhana ya. Harus hal paling sederhana itu. Apa ya sesulit benar-benar. itu ya orang-orang untuk mendengar? Kadang sekarang ya Bu ya. Jadi puitis gitu. Karena beberapa pada zaman era sekarang orang sudah hidup masing-masing. Bahkan dalam hidup rumah tangga ada istilah hidup bersama tapi tidak life hidup bersama tapi bukan tinggal bersama tapi bukan hidup bersama. Itu ada suatu istilah seperti itu. Itulah yang makanya saat ini Bu, untuk informasi ketika wanita muda ingin menikah, KUA sudah menyelenggarakan psikologis pra menikah seperti itu. Jadi ada kayak bimbingan. Jadi bimbingan pra menikah itu sebenarnya karena banyaknya sekarang itu ibu rumah tangga yang masing-masing. Jadi tidak mau saling mendengarkan karena peran wanita pun saat ini sudah bekerja. Banyak yang karir. Jadi memiliki ego masing-masing. Seperti itu. Jadi sama-sama keras itu tidak akan bisa. Gitu sih sebenarnya sama ini sih Bu, berbagi peran itu sendiri. Tadi mendengarkan, sekarang berbagi peran. Karena kita memutuskan untuk memiliki anak kan bukan keputusan kita sebagai perempuan sendiri. Pasti kan itu sudah pembicaraan bersama suami. Itu hasil Hasil kerjasama. kerjasama. Pada saat merawat anak pun bukan berkewajiban hanya dilakukan oleh ibu itu sendiri. Suami pun harus ikut terjun. Karena yang saya rasakan ya, benar-benar dukungan itu sangat-sangat mengurangi stres terutama gitu. Di saat anak menangis gitu, terus payudara bengkak, kita harus menyusui jadi gendut gitu, harus menyusui. Setelah menyusui tiba-tiba langsung kayak jam ngasih waktu ini waktunya makan nih, lapar gitu kan. Terus setelah kita makan anak udah keburu nangis lagi gitu. Kalau tidak ada peran ayah untuk bergantian, kita akan keteter semuanya. Kita harus lakukan sendiri gitu. Itu sih dua itu Tadi mendengarkan dan berbagi peran gitu. gitu ya. Itu dia Bogorian tadi untuk mengurangi supaya jangan sampai terjadi gitu ya baby blues dan depression ini. Tadi mendengarkan, sepertinya itu hal-hal yang bisa juga diterapkan di itu ya, tidak hanya keluarga. di ibu setelah melahirkan gitu ya. Makanya kan Bu di RSUD kami sekalian promosi ya. Di RSUD kita Itu tuh ada pertanyaan pojok saya selanjutnya. di RSUD kita tuh ada suatu tempat namanya pojok edukasi. Di sanalah tempat ibu-ibu ya pasca melahirkan atau sedang hamil curhat di situ karena kami ada di situ. Seperti itu, dan itu setiap hari rutin selama poli buka.
Seperti itu. Jam kerja ya. Jam kerja, betul. Jadi kalau misalkan ibu-ibu tidak ada yang mendengar atau tidak ada yang mau mendengarkan di rumah, pojok edukasi menuju siap membantu. pojok edukasi gitu. Seperti ada itu. waktu-waktunya dan ada pembagian bidan Betul. siapa yang mengisi Gitu biasanya ya. gitu. Malah kadang bukan hanya kita ya tentang kebidanan, Ada yang lain. yang lainnya juga kadang suka tidak sekedar, hanya konseling ibu setelah melahirkan gitu. ya. Gitu. Setiap hari kerja di jam kerja gitu ya Bu ya. Itu harus ada rujukan dulu gitu dari paskes pertama Tidak, seperti tidak itu. sih, Bu. Datang aja langsung. Bisa datang langsung. Dari jam Biasa. 10 sampai jam 12 kami standby Jam di 10 situ. sampai jam 12 Betul. ada di situ ya Ibu ya. Biasanya ibu-ibu yang sedang kontrol Kontrol atau mengantar ya. mengantar, Sambil nunggu. sambil Iya. mampir ke situ. gitu. Biasanya ada hari-harinya sih gitu. Nanti saya akhir bulan ke situ. Iya boleh. Ditunggu ibu. Jam 10 sampai jam 12 gitu. Itu tadi ya RSUD sudah menjalankan pojok edukasi gitu. Itu untuk pasien saja atau bisa untuk yang bukan pasien RSUD? Semua. juga? Semua Bu. Bagi penunggu pasien pun bisa. Oh, Petunggu daftarnya di Tidak daftar. Tidak ada Jadi pendaftaran. datang Isi buku langsung tamu biasanya. biasanya. Ya, Nanti langsung kita akan konseling. edukasi. Seperti itu. Apa yang dibutuhkan saat itu bagi entah perempuan kah, entah laki-laki kah, entah lansia kah, anak muda kah, atau anak-anak sekalipun kita di situ. Karena kita bergiliran Bu. Jadi RSUD sudah concern nih tentang tidak hanya mental health, tapi tentang kesehatan gigi, tentang diabetes, tentang penyakit jantung dan yang lainnya sudah ada di situ. Jadi yang mengisinya juga ada hari-hari di mana ada bidan yang mengisi, ada yang perawat atau dokter gitu. Ahli gizi sendiri pun masuk Gizi ada situ. di situ. Jadi Situ lengkap. bisa ada teman untuk didengar tuh di situ. Betul. Ya. Tapi jangan berbagi peran ya di sana ya. Iya, beda lagi ya. Tolong dengar. Itu tadi pojok edukasi ada di RSUD. Silakan Bogorian yang ingin mendapatkan teman untuk didengarkan ceritanya bisa ada di sana. Nanti bisa juga ketemu Ibu Bidan Devina dan Ibu Irani. Ya, terus gimana nih Bu pendekatan komunikasi yang baik gitu ya mungkin buat semua agar ibu ini ketika ngobrol, ketika didengar tidak merasa dihakimi gitu kan. Lu kurang iman ya seperti tadi. Ya, Gimana nih seharusnya dengan bahasa-bahasa seperti apa sih biasanya ibu mengedukasi pasien-pasien? Bahasanya sebenarnya sih santai ya Bu ya, yang mudah dimengerti. Intinya ada penahanan diri bagi si konselor. Karena memang kadang tidak menutup kemungkinan Bu ketika pasien cerita ada rasa emosi yang keluar pada si konselor. Jadi jangan sampai konselor itu masuk ke dalam ranah emosinya si pasien. Seperti itu. Jadi kita menjadi pihak yang netral. Dan kita biasanya akan menggiring seorang ibu secara ilmiah pun kita masukkan, tapi secara naluriah batin agama pun kita masukkan. Jadi biar balance seperti itu. Jadi tidak hanya monoton dengan ilmiah, gini begini dan tidak mendoktrin. Dan tidak, biasanya kita kembalikan lagi keputusan si pasien itu sendiri setelah yang kita edukasi. Nanti di akhir momen konseling biasanya kita akan menyerahkan, itu akan terjadi terserah atas keputusan ibu atau bapak, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mendoktrin seperti itu. Seperti itu sih. Sama paling tambahannya itu ya Bu ya, kita mengajukan, menggali atau mengajukan pertanyaannya tuh terbuka. Jadi jangan kita yang banyak bertanya ya, tapi supaya memancing si ibu postpartum ini sendiri mencurahkan apa sih masalahnya gitu. Karena kalau ibu capek nggak, pasti jawabnya enggak gitu. Ibu ini enggak gitu. Nah, jadi kita gimana caranya kita tuh menggalinya supaya si ibu postpartum itu sendiri yang bercerita gitu. Biasanya dari situ akhirnya gimana sih Bu kalau orang curhat kalau udah dipancing keluar deh semuanya biasanya gitu. Akhirnya ada timbul percaya itu Betul. yang bisa kita diajak. jalin kerja sama kepercayaan dulu. Itu ya. Kalau udah percaya sih biasanya pasien-pasien kita langsung cerita. Tapi Bu kalau misalkan sebagai tambahan ya Bu ya, ketika konseling biarkan dia sendiri. Jadi jangan didampingi dulu oleh orang tua, oleh mertua, oleh suami. Karena ada beberapa pasien yang tidak ingin apa yang dia rasakan itu diketahui oleh yang lain, seperti itu. Jadi sebagai bidan pun harus peka. Apakah ini yang akan diceritakan oleh pasien itu sendiri layak diketahui oleh
support systemnya, keluarga terdekat atau tidak. Jadi kita juga harus bisa memilih-milih. Jadi sebenarnya sebagai konselor kami itu mudah-mudah gampang dibilang tidak, dibilang susah juga tidak seperti itu. Jadi harus benar-benar memilih dan tahu batasannya yang harus kita masukin dan tidak. Seperti itu. Menghadirkan pendamping pun malah jadi si menutup. pasien misalnya mau tadinya curhat panjang, yang gitu mah gak usah diceritain. Iya, gitu. gitu. Jadi si pasien jadi itu malu-maluin saja gitu ya keluar ya. itu sih Bu sebenarnya. Iya, ini ada pertanyaan ketiga yang masuk. Ramai sekali ya. Izin Ibu bertanya, katanya Bu Bidan, apakah Ibu juga mengalami baby blues atau depresi bisa Ibu bertanya, Bu Bidan, apakah Ibu yang mengalami baby blues atau depresi bisa memberikan ASI? Jika ibu yang baby blues itu dapat memberikan ASI. Karena baby blues itu hanya mengganggu rasa emosionalnya saja, yang mudah menangis, mudah cemas seperti itu. Tapi untuk mengasihi dia masih bisa mampu karena dia masih ingin merawat bayinya. Tapi ketika depression itu terjadi, ciri khas depression itu sendiri kan harus digarisbawahi. Dia sudah tidak ada ketertarikan untuk merawat bayi. Jadi tidak mungkin terjadi adanya mengasihi terhadap ibu yang postpartum depression, karena memang ciri khasnya dari depression itu sendiri dia sudah menolak seperti itu. Gitu ya. Tanpa terasa nih Ibu, ini udah hampir 1 jam kita bersama. Mungkin ada closing statement dari Ibu Bidan Irani dan Ibu Devina. Untuk kami dari Bidan, jangan takut bercerita. Jangan takut bercerita. Itu pokoknya kunci utama, jangan takut bercerita. Ungkapkan apa yang sedang kita rasakan supaya suami, keluarga sekitar juga memahami kondisi apa sih yang ibu rasakan gitu. Dari Ibu Irani? Dari saya sendiri, intinya woman support woman, midwife support woman, dan lingkungan sekitar tidak boleh men-underestimatekan hal yang dianggap remeh seperti mudah menangis, mudah cemas, mudah takut seperti itu. Jadi itu harus dibersamai, diselesaikan dengan bersama. Seperti itu. Itu tadi Bogorian perbincangan kita kali ini. Saksikan terus Healing Sifat Tahunan. Saya coba akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.